Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sweet Media semuanya, thank you banget udah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng nih tentang, kalau tadi udah disebut sama Kak Susan juga ya, bahwa sharing session kali ini tuh tentang kesehatan mental. Dan aku yakin nih bahwa teman-teman semua Sweet Media di sini itu pasti interest dikit nggak sih soal kesehatan mental, because it is something happening banget ya, apalagi di usia-usia kita yang memang pada usia-usia segini kita memang memiliki concern lebih terhadap kesehatan mental tuh bukan karena apa ya, selain karena kita adalah generasi yang lebih melek kesehatan mental dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini tuh setuju nggak sih teman-teman, boleh kasih emoji riak ya, bahwa ini tuh waktu-waktunya sering quarter life crisis, bingung soal kerjaan, future, dan juga banyak lagi ya, belum lagi kalau cinta-cintaan nih, ini kan pasti kayak ya salah satu jadi tantangan paling berat ya buat usia-usia kita ini. Jadi memang kesehatan mental menjadi salah satu topik yang paling sering diangkat pada usia sekarang, dan inilah kenapa saya di sini hadir untuk membagikan sedikit tentang bagaimana sih cara kita bisa mengelola ekspektasi, bagaimana cara kita menghadapi konflik, kekecewaan, dan bagaimana kita bisa menerima emosi kita itu sebagai bagian dari journey dalam kita mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Oke, saya izin share screen dulu. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Susan, bahwa topik kali ini adalah ikhlas dan acceptance, kunci bahagia yang long lasting. Ini kenapa kok kata kuncinya ikhlas dan acceptance ini kayak kultum banget ya, kuliah 7 menit nih. Tapi sebenarnya di sini kita akan bahas dari segi kesehatan mental and how spirituality can affect our mental health dan juga resilience for the better future. Oke, mungkin boleh dibantu juga untuk teman-teman. Boleh silahkan jawab di chat ya. Kita nggak usah deh jawab via mic, nggak apa-apa deh. Kita boleh dibantu untuk via chat. Apa sih reaksi teman-teman saat teman-teman mengalami rekan kerja yang udah didelegasiin tugas nih, tapi tidak mengerjakan tugasnya sesuai dengan harapan teman-teman? Boleh dong sharing di chat nih. Oke, keep it coming teman-teman. Oke. Oke, bete. Penasaran ya penyebabnya apa? Sebel. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Ini bener banget ya, kadang kita kayak suka bete gitu ya, kayak udah dikasih tahu nih, guideline-nya udah di briefing nih, kurang apa lagi nih, kok masih kayak nggak bisa aja sih. Nah, ini adalah reaksi yang sangat wajar ya ketika muncul sebel dengan rekan kerja yang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan harapan. Nah, kemudian next adalah pasti kita sering banget ya sebagai pekerja, khususnya dengan deadline yang cukup banyak, kita bikin to-do list sendiri nih tiap harinya. Nah, what happens ketika Anda tidak dapat memenuhi to-do list yang teman-teman bikin sendiri nih? Nggak harus ambis ya, tapi kita kan pasti setiap hari kayak ada goalnya gitu nggak sih, mau ngerjain apa, dan gimana nih perasaan teman-teman kalau nggak bisa memenuhi to-do list yang udah dibikin sendiri nih. Hari ini maunya ngerjain weekly sprint ABC, tapi kok cuma dapatnya A ya? Aduh, gimana ya ini rasanya? Mungkin boleh sharing, silakan di kolom chat. Oke, lumayan kecewa ya bahwa wah udah rencananya maunya ABC selesai, tapi kok nggak bisa nih. Nah ini menarik juga. Kalau memang ada kendala yang masuk akal, nggak apa-apa menjadi to-do list besoknya. Oke, this is a very good perception ya terhadap sebuah nggak bisa memenuhi to-do list. Kayak sedih karena tidak sesuai ekspektasi. Nah, bener banget ya. Jadi kayak kita harusnya ABC, tapi kok cuma A doang nih sprintnya yang dapat misalnya. Oke, baik. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang pasti akan sangat dekat dengan kita ya, teman-teman ya, bahwa kekecewaan ataupun ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi dan juga pada akhirnya kita merasa bete itu kan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dan itu sangat manusiawi nih teman-teman. Jadi di sini Coach Adis nggak akan bilang bahwa wah ini nggak boleh tuh teman-teman, harusnya tetap happy aja. Nah, tapi kita akan berusaha untuk mengetahui bagaimana cara memprosesnya. Jadi perkenalkan, saya Coach Adis, saya adalah psikolog, dan saat ini saya tergabung dalam Fit Happy yang akan mengajak teman-teman di Sud Media untuk bersama-sama mengenal pentingnya konsep ikhlas dan juga acceptance, dan bagaimana kedua konsep ini tuh berbeda nih dari sekedar menekan atau menahan emosi sama pasrah ya udah dah gitu-gitu aja. Nah, kita akan cari tahu perbedaannya. Oke, so first things first, mungkin silahkan untuk direfleksikan dalam hati, apakah benar sebagai profesional kita itu harus tanda kutip menekan emosi kita?
kan selalu ada kalau anekdotnya, istilahnya itu kan kita selalu bilang profesional profesional aja, personal personal aja gitu. Jangan take it too hard lah, masa gitu doang marah sampai di bawah hati, sampai dibawa kemana-mana. Nah, apakah benar artinya apapun yang kita rasakan di pekerjaan itu tidak valid? Itu adalah yaudah itu cuma sekedar working aja, on the surface aja nih, working surface aja. Tapi kita perasaan kita tuh sebenarnya ya udah nggak usah diambil hati. Nah, tantangan ini sebenarnya yang membuat kita sulit untuk memproses emosi secara sehat nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman nih khususnya yang Gen Z itu kan sering banget ya untuk menahan emosi ya. Ini kan kalau saya baca-baca ngobrol-ngobrol juga dan juga teman-teman milenial mungkin juga sama nih kayak bingung. Ya tapi harusnya profesional-profesional aja nih. Padahal sebenarnya ada perbedaan besar antara embracing emotion sama repressing the emotion. Embracing the emotion artinya teman-teman menyadari apa sih emosi yang dirasakan saat ini. Tahu apa yang harus dilakukan agar tetap tenang. Misalnya nih tiba-tiba ada deadline sprintnya hari ini harus jadi padahal baru tadi dibikin. Nah, kesel nih, bete. Tadi kalau teman-teman jawab juga sebal, bete, penasaran nih kenapa sih kok anak ini nggak bisa ngerjain misalnya. Disitulah teman-teman mengimbres emosi itu dan tahu apa yang harus dilakukan agar tetap tenang. Beda dengan menghindari emosi ya teman-teman ya. Beda dengan repressing the emotion. Ah, apaan sih? Saya kok marah? Nggak boleh marah. Saya harus tetap happy nih, gitu misalnya. Atau mungkin kita juga seperti rasa-rasanya kayak, kenapa ya kok saya marah-marah terus nih? Padahal kan saya harusnya profesional. Nah, itu artinya repressing the emotion. Karena kita tidak tahu emosi apa yang sedang kita rasakan. Dan embracing the emotion yang positif artinya kita menerima bahwa emosi ini tuh muncul karena suatu alasan. Dan it's okay, karena kita akhirnya jadi tahu nih, kenapa sih kok diri kita sendiri itu mengalami beberapa emosi-emosi yang berkecamuk misalnya. Dan dari situ kita jadi tahu nih kalau saya biarin, bisa-bisa dampak emosinya makin meledak nih. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk membuat boundaries atau batasan dengan orang-orang lain. Misalnya paling gampang nih sama rekan kerja yang nyebelin ya. Udah tahu nyebelin kok masih dideketin aja. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya kita bikin boundaries. Di sini, profesional bukan berarti kita memaksakan diri untuk terus berteman ataupun terus berinteraksi dengan orang yang membuat kita tidak nyaman. Profesional artinya pekerjaan selesai, tapi pun kalau memang kita membutuhkan jarak, it's okay. As long as kita tidak memicu pertikaian atau bahkan mungkin memicu konflik yang berlebihan dalam sebuah pekerjaan. Beda ya dengan repressing emotion ya. Kalau repressing emotion tuh rasanya kayak, enggak, aku harus tetap happy, aku harus baik sama semua orang. Aku harus menahan semua emosiku. Nah, ini artinya kita tidak menghargai emosi kita, sehingga kita justru akan membuat kita tuh jadi sulit asertif nih ya. Teman-teman pasti ngerasain ya kayak ketika misalnya kita dimarahin sama orang nih, atasan ataupun kita tidak puas dengan sebuah kebijakan dari kantor. Ya udahlah mau gimana lagi. Tapi ketika ditanya, ada yang protes nggak atau ada yang keberatan? Enggak, semuanya iya-iya aja. Jadi akhirnya kita jadi merepress emosi padahal sebenarnya kita tentu tidak setuju dengan kebijakan ataupun juga perilaku dari orang lain. Nah, apa yang dilakukan ketika emosi kita lagi memuncak nih? Nah, ketika emosi kita lagi memuncak, kuncinya itu satu, paling gampang. Stop dulu. Stop whatever you are doing dan hindari decision making karena saat emosi intens, kita jadi melakukan apapun tuh lebih karena emosi. Misalnya, sudah deh saya putus hubungan sama misalnya sama bos ini atau saya mau resign besok misalnya saya udah bikin nih surat mau tinggal kirim ke HR aja nih. Padahal besok sebenarnya masalahnya udah kelar. Udah terlanjur tuh kirim surat resignation. Jadi otomatis kan jadinya pasti ada penyesalan ya teman-teman. Inilah kenapa pemilihan decision making itu tidak boleh didasari oleh emosi yang memuncak. Jadi saat kita sedang berada di titik emosi paling memuncak, silahkan stop dulu, tarik nafas, pergi ke tempat yang sepi, dan juga menjauh dari lokasi penyebab emosi tersebut intens, teman-teman. Dan juga teman-teman, mungkin kalau misalnya butuh relax, silahkan tutup mata, istighfar, atau kemudian mengucapkan, nggak apa-apa kok untuk merasa marah, nggak apa-apa merasa takut, nggak apa-apa teman-teman merasa sedih atau menangis. Itu kan kadang kan kalau misalnya teman-teman baca di e-commerce ya, kan Instagram atau Twitternya e-commerce tuh, itu kan sering ada kayak ngomong, eh, skill saya adalah bisa kerja, dapat KPI, tapi tiap hari nangis di toilet kantor. Nah, itu nggak apa-apa tuh teman-teman kalau memang misalnya perlu dirasa untuk menyalurkan emosi tersebut, asal kita menghindari decision making pada saat itu. Biarkan emosi tersebut muncul tanpa perlu untuk dihakimi, teman.
Itulah kenapa kita perlu untuk mengenali emosi-emosi kita supaya kita bisa mengenali emosi kita lebih baik dan juga mengenali tindakan apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin teman-teman lagi bertanya-tanya ya, kenapa sih kok spiritualitas tuh dibahas di dalam mental health? Bener nggak sih kalau misalnya mental health itu ada kaitannya sama spiritualitas, atau bener nggak sih kalau sebenarnya spiritualitas tuh nggak ngaruh tuh sama mental health? Mungkin teman-teman di sini sering denger ya istilah kayak ada pihak yang bilang bahwa depresi atau kecemasan tuh bisa diselesaikan dengan doa, udah kamu itu kurang ibadah. Ini pasti teman-teman banyak yang dengar. Di sisi lain juga ada yang bilang, nggak ada tuh kaitannya berdoa sama agama sama depresi atau anxiety. Nah, di sini Coach Adis mau menyampaikan bahwasannya spiritualitas itu merupakan salah satu faktor protektif, faktor pendukung mental health. Tapi bukan berarti semua orang yang mengalami isu mental health itu tidak memiliki spiritualitas atau religiusitas yang bagus. Gitu. Jadi katakanlah kita tuh mau mendaftar kerja tuh ada ijazah, ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin salah satu faktornya bisa mendukung kita diterima, tapi belum tentu kalau misalnya kita itu dapat nggak diterima karena kurang satu hal gitu. Jadi memang mental health dan spiritualitas itu menjadi faktor yang pendukung, tapi bukan berarti mental issues muncul karena tidak kurang ibadah atau tidak spiritual. Karena itu di sini Coach Adis mau mengemasnya dengan lebih kepada sekedar faktor protektif, yaitu spiritualitas bisa menjadi guidance bahwasannya selalu akan ada rainbow after dark nih. Selalu akan ada hal baik di masa depan karena kita percaya bahwa mungkin masa depan akan selalu lebih baik, kita tidak akan pernah diberi beban yang lebih berat daripada yang kita bisa tangguhkan. Dan akhirnya spiritualitas juga membentuk support system dan membentuk tujuan hidup yang menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, sekedar informasi, dari beberapa definisi, spiritualitas itu tidak selalu berkaitan dengan keagamaan ya teman-teman. Spiritualitas itu merupakan perasaan menyatu, kagum, pemahaman yang lebih terhadap diri sendiri dan lingkungan. Sedangkan religiusitas atau agama adalah salah satu bentuk spiritualitas yang memiliki ibadah atau ritual tertentu. Nah, di sini ini yang seperti tadi Coach Adi sudah bilang bahwa tanda spiritualitas yang tinggi itu bisa mempengaruhi mental health dalam memberikan reaksi emosional yang tepat saat menghadapi musibah. Jadi kita tahu bahwa ketika kita sedih saat mendapatkan musibah, it's normal, teman-teman. Jadi nggak perlu untuk merasa buruk karena teman-teman merasa, kok saya merasa ini ya nggak enak ya karena menghadapi musibah ya. It's okay, teman-teman rasakan aja. Dan juga teman-teman ketika menghadapi konflik dengan orang lain, spiritualitas mampu membantu kita untuk memahami orang lain dari sisi yang lebih positif. Selain itu, spiritualitas bisa membantu kita fleksibel dalam menghadapi tantangan hidup selama sejalan dengan value. Jadi di sini teman-teman, spiritualitas bisa dapat gambarannya ya teman-teman ya, bahwa kita itu bisa lebih percaya diri dan juga lebih percaya akan masa depan yang lebih baik, lebih optimis dalam kita memandang hidup. Di sisi lain, kita juga menerima kalau memang misalnya ada musibah, it's okay to feel sad ataupun merasa tidak nyaman. Nah, pada topik ini, kita akan membahas dua konsep, yaitu ikhlas dan tawakul, atau ketulusan dan juga penerimaan. Kita akan mempraktikkan keikhlasan dan penerimaan, itu bisa membantu kita menghadapi tantangan dan juga ekspektasi. Jika yang seperti teman-teman udah bisa dilihat, jadi kita saat kita ikhlas dan menerima, kita percaya bahwa, tadi ya saya sudah bilang bahwa ada akan rainbow after dark. Selalu akan ada hal baik di tengah setelah kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga membantu kita untuk belajar bersabar dengan prosesnya untuk bisa bangkit kembali. Nah, jadi kan teman-teman biasanya kan agak sulit ya, termasuk saya pun juga. Pasti kita maunya kalau habis sedih, ya udah habis itu senang lagi. Padahal proses untuk menuju senang, proses menuju baik-baik aja itu adalah sebuah proses yang mungkin naik turun. Jadi kita nggak selalu untuk habis sedih langsung senang. Tapi ya udah it's okay kalau misalnya mau sedih untuk beberapa saat, tapi kita sambil tetap bisa mengerjakan tugas ataupun juga it's okay to be sad and still doing things, itu sangat-sangat oke loh teman-teman. Kita nggak perlu untuk langsung selalu baik-baik aja. It's okay to be not okay. Disinilah titik ketika ikhlas itu bisa membantu kita menghadapi ekspektasi yang mungkin tidak sesuai. Tadi ya sudah disebut juga menerima bahwa this emotion is normal. Nggak apa-apa kalau emosi ini surfacing dan itu normal. Dan juga silahkan lakukan hal-hal yang sudah sejalan dengan value kita. Kalau misalnya yang sudah kita lakukan sejalan dengan value kita, apapun hasilnya, kita nggak perlu fokus untuk itu.
Kita cukup fokus bahwa proses yang kita jalani itu sudah sesuai sama nilai-nilai yang kita anut, sehingga akhirnya kita bisa menggunakan gratitude teknik, teman-teman. Fokuskan pada hal-hal yang bisa disyukuri dan meningkatkan rasa puas dan menurunkan stres akibat hal yang belum tercapai. Apalagi kalau di tengah gempuran sosmed ya, baik Instagram, TikTok, Facebook, pasti akan yang kita post itu pasti adalah hal-hal yang achievement, yang menyenangkan. Nah, sedangkan kita akhirnya jadi lupa nih bahwa kita tuh walaupun mungkin achievementnya bukan seperti mereka, tapi kita sebenarnya punya hal-hal yang bisa kita syukuri nih teman-teman untuk kedepannya. Ini adalah salah satu penerapan ikhlas dalam membantu meningkatkan mental health kita. Dan bagaimana dengan acceptance nih atau tawakul? Kunci pentingnya adalah just focus on what we can focus and let go what we can control. Percaya bahwa semua hal akan jadi lebih baik dan juga lepaskan hal-hal yang di luar kuasa kita. Sehingga kita bisa belajar untuk membangun kesabaran dan juga membangun resiliensi atau ketahanan kesehatan mental. Ini jadi PR yang cukup sulit ya bagi uh, apa namanya siapapun Anda pasti akan sulit juga ya untuk belajar melepaskan dan juga apa namanya mengontrol masa depan karena memang sejatinya tantangan manusia yang sering saya temui itu salah satu apa namanya isu-isu mental health itu bisa didasari karena kecenderungan untuk mengontrol sesuatu dan juga sulit untuk menerima hal-hal di luar kuasa kita. Jadi harapannya dengan kita belajar soal hal ini kita jadi bisa lebih memahami bahwa it's okay to let go things yang memang di luar kontrol. Nah, tapi kan tadi kita udah belajar nih ya soal teorinya nih, soal tawakul, soal ikhlas, dan juga soal regulasi emosi. Apakah itu berarti kalau kita menghadapi banyak hal kayak yang kita lihat di layar, tantangan-tantangan, yang namanya juga hidup kan kadang kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah banget ya. Jadi kadang relationship kita dengan orang lain pun juga sangat bervariasi. Tentunya kayak misalnya isu-isu yang sering muncul kayak misalnya ada yang pinjem duit nggak dibalikin, disuruh ikhlas aja ya. Atau mungkin teman-teman Sud Media mungkin relate juga ya kalau disuruh develop sesuatu, coding website. Karena temen nih, ya udahlah bayarannya salaman aja ya, misalnya kayak gitu harga temen. Atau mungkin kalau di lingkungan kantor, ya gitu doang marah kalau dipecandain kayak gitu ya udahlah ikhlas aja namanya juga temenan, profesional dong. Apakah artinya hal ini kita bisa mengikhlaskan atau ya udahlah aku emang orangnya kayak gini misalnya atau ya udahlah emang apa namanya juga teman kita bantu-bantu aja. Nah, seringkali isu-isu seperti ini yang kita hadapi apalagi di Indonesia. Indonesia ini kan negara yang menjunjung tinggi komunal ya atau apa yang kepentingan orang banyak tuh jauh lebih baik daripada kepentingan diri sendiri. Sehingga ini kalau teman-teman Sud Media boleh refleksi nih, pasti ngerasain kalau apa yang aku rasain itu invalid, yang dirasain orang banyak itu lebih valid daripada saya. Jadi pendapat orang lain itu jauh lebih baik daripada diri saya sendiri. Dan ketika kita membela diri sendiri, kita rasanya jadi kayak egois nggak sih teman-teman? Nah, padahal hal ini cukup berbeda ya. Silakan mungkin boleh di cross check bahwasannya saat kita berusaha untuk ikhlas, itu kita harus sesuai nih sama value kita. Kalau orang lain nggak bisa menerima value kita atau memaksakan value mereka, ya Anda berhak dong untuk membela diri juga nih teman-teman. Let's say tadi diminta untuk develop nih mobile apps untuk seorang teman, misalnya mau bikin apa namanya UMKM digital. Tapi karena mereka merasa bahwa yang namanya teman tuh harusnya bantu ikhlas dong. Tapi itu kan nggak sesuai sama value teman-teman nih. Teman-teman membantu, mungkin udah membantu tenaga, tapi cukup dibayar untuk misalnya nih bayar servernya atau cloud-nya aja nih. Dan mereka tetap nggak mau bayar. Anda tetap berhak dong buat membela diri nih teman-teman. Dan disitulah ketika Anda bisa mengevaluasi value-value yang Anda miliki untuk mencari lingkungan yang sesuai dan mendukung. Karena hubungan yang baik, yang ikhlas itu didasari oleh trust, honesty, dan juga respect. Kalau nggak ada, berarti Anda yang bisa mengikhlaskan pertemanan tersebut. Udah nggak worth it nih buat dilakukan atau dipertahankan. Begitu pula dengan acceptance nih teman-teman. Ini yang paling penting nih. Sudahkah teman-teman asertif kepada teman-teman Anda? Apakah ketika Anda disakiti atau Anda dikecewakan, Anda sudah mengungkapkan apa yang menjadi isu-isu atau mungkin pendapat-pendapat yang sebenarnya perlu untuk dikemukakan dahulu sebelum saya marah-marah. Nah, kalau ternyata mereka tidak bisa menerima, berarti mereka tidak bisa respect dengan value Anda nih.
Jadi Anda saat acceptance pun juga harus berupaya agar tujuan Anda juga tercapai. Jangan sampai Anda membantu orang tapi juga kesulitan, karena Anda memiliki kesempatan untuk merubah, baik merubah diri atau lingkungan. Kalau memang ternyata lingkungannya tidak cocok, it's okay to switch lingkungan baru nih, mencari teman baru atau mencari pergaulan baru. Karena teman-teman, ini adalah pesan terakhir nih dari Coach Adis nih. Forgiveness, menerima atau memaafkan itu bukan buat orang lain tapi buat kita. And forgiveness doesn't mean that we are forgetting apa yang mereka lakukan. Gitu. Kan kadang-kala kita sering bilang, lu harusnya tuh forgive ya sama forget. Tapi kan kalau forgive itu choice untuk kita sendiri. Itu adalah apa yang kita rasakan untuk diri kita sendiri. Dan juga itu adalah untuk melepaskan kita dari tekanan orang lain tuh harus minta maaf sama kita, atau orang lain kok masih nyebelin ya. Dan di sisi lain forgiveness tuh juga paham bahwa mungkin orang lain memang udah sifatnya kayak gitu, dan what can we do? Apakah kita mau untuk melakukan kesalahan yang sama, mengulangi tindakan yang mungkin reaksinya akan sama aja nih sama orang lain, juga bakalan tetap dimintain harga teman misalnya. So it doesn't mean that we forget what they do, tapi bukan berarti kita juga holding grudge atau kita tetap marah sama mereka. No, forgiveness is all about yourself. Jadi ikhlas dan acceptance itu adalah soal kita, bukan soal orang lain. That's why it's okay to make some boundaries kalau memang dirasa perlu, dan juga jangan sampai kita terus membiarkan mereka untuk lepas dari konsekuensi mereka. Jadi ketika misalnya mereka nggak bayar nih sampai servernya rusak misalnya, ataupun juga aplikasinya rusak, terus mereka protes, kok lu nggak betulin sih? Lah, kan kamu yang bilang kalau nggak usah bayar harga temannya. Udah, jadi aku lepas tangan. It's okay to do that. Karena itu adalah making healthy boundaries juga. Oke, so that's all about today. Dan semoga dari ilmu yang sudah kita pelajari, kita bisa membantu kita untuk menyambut pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan nih ke Kak Susan nih. Thank you, teman-teman.